Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita menyertai saudara di mana saja berada. Selamat merayakan hari Natal. Semoga Natal ini membawa damai, membawa sukacita bagi saudara dan saya oleh karena karya perbuatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Grace and peace from God the Father, from the Son, and from the Holy Spirit, our triune God, be with you all wherever you are. Merry Christmas. I hope that you might have and enjoy a wonderful Christmas with your family and with the brothers and sisters wherever you are. The reading of the Word of God is taken from Isaiah chapter 40, verse 1 to 5. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya 40 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian aja pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Siapkanlah dirimu dan sambutlah Sang Raja Damai. Siapkanlah dirimu dan sambutlah Raja Damai. Prepare yourself for the coming of the Prince of Peace. Prepare yourself for the coming of the Prince of Peace. Saudara, di dalam merayakan Natal di bulan Desember ini, saya mengambil teks-teks Perjanjian Lama. Kita telah belajar dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Di mana tatkala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah kita yang setia itu langsung datang dan membawa berita sukacita, berita keselamatan, yang sebenarnya berita Natal. Bahwa lewat keturunan perempuan akan datang Dia
yang akan menghancurkan kepala si ular. Dan memang dia yang dimaksud, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu telah datang dan telah mengalahkan si iblis itu dan menang bagi kita, bagi gerejanya. Selanjutnya dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Tuhan Allah kita yang sangat baik itu dan yang sangat setia itu memanggil Abraham dan berkata kepada dia bahwa lewat keturunannya, lewat dia, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan benar, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Bahwa yang dimaksud dengan keturunan Abraham itu tidak lain yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang telah datang, yang telah mati demi keselamatan kita. Dia lahir untuk keselamatan kita. Minggu lalu saudara kita lagi-lagi melihat dari kacamata perjanjian lama, yaitu kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Yang berbicara tentang kedatangan anak dan putra yang diberikan oleh Allah Bapa yang setia. Oleh Yahweh Allah perjanjian. Bahwa dia adalah penasihat yang ajaib. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia juga adalah Raja Damai. Yang sekaligus menjadi Bapa yang kekal. Raja Damai inilah yang kita rayakan kelahirannya di Natal. Raja Damai inilah yang dibicarakan di dalam Yesaya pasal 40 sekarang. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel yang ada dalam kesusahan oleh karena dijajah, dibuang oleh karena dosa-dosa mereka. Tuhan datang menjanjikan kedatangan Sang Raja Damai itu. Di mana umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu di perjanjian lama. Jadi saudara, di perjanjian lama mereka sudah bisa melihat Natal itu sendiri. Nanti di perjanjian baru Tuhan menggenapi akan janji kedatangan Raja Damai itu. Tetapi jauh di perjanjian lama di kitab Yesaya pasal 40 ini, Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam keadaan susah dan menderita. Namun dia datang. Dan ini satu hal yang luar biasa seperti yang terjadi di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Manusia jatuh dalam dosa, menjadi sengsara oleh karena dosanya, dihukum oleh karena dosanya. Tuhan datang memberikan janji kedatangan Sang Juru Selamat. Tatkala Abraham dan Tera dan semua turunannya jatuh dalam dosa, tidak mengenal Tuhan, jauh daripada Tuhan, menyembah berhala, Tuhan datang dan memberikan janji tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Tatkala bangsa Israel juga jauh daripada Tuhan di kitab Yesaya pasal 9 dan sekarang jauh daripada Tuhan, melawan Tuhan dan kena hukum dari Tuhan, Tuhan datang dan membawa berita sukacita. Makanya Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 40 di sini, dia katakan, hiburkanlah umatku. Mengapa Tuhan berkata hiburkanlah dua kali? Karena dia melihat bahwa umatnya itu ada di dalam kesengsaraan. Kesengsaraan karena apa? Karena dosa-dosanya. Karena kesalahannya. Karena ketidakpercayaannya. Karena keras kepalanya. Karena perlawanan mereka kepada Tuhan. Dan mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Bahkan dikatakan hukuman 2 kali lipat. Mereka diangkut dari
negaranya, daerah tanah perjanjiannya itu, dan dibuang ke Babylon atau Babel, negeri orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Oleh karena kesalahan mereka itulah Tuhan datang. Tuhan datang bagaimana? Tuhan datang menghibur mereka. Tuhan datang mengangkat mereka. Tuhan datang menolong mereka. Sekali lagi menggarisbawahi kasih dan kesetiaan dan kebaikan dan kepedulian dari Tuhan sebagai Allah yang setia. Dan inilah sekaligus berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. So you see here again and again, every time when the people of God fell into sin, did not want to listen to God. God, as the Father and Creator, lovable Father, came down, finding them, giving them the solution. Just like in Genesis chapter 3 verse 15, Genesis 12 verse 3, Isaiah 9 verse 5, now Isaiah 40 verse 1 to 5, you can see when the people fell into sin, went against God as the Father, as the Creator, God came down finding them. Amazingly, God did not leave them. Luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan mereka di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan itu. Ini menunjukkan betapa setianya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, bahwa mereka tidak dibiarkan dalam penderitaan itu dan tidak dihukum selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhan peduli. Tuhan adil, tetapi Tuhan juga Maha Pengasih. He is the justice God, but He is also a lovable God. Dia Allah yang adil, tapi Dia juga Allah yang Maha Pengasih. Makanya sebagai Allah yang Maha Pengasih, Dia datang lewat hambanya Yesaya. Dia sampaikan kepada umatnya supaya umatnya diangkat kembali. Dia yang katakan, hiburkanlah, hiburkanlah. Bahkan Dia katakan 2 kali, hiburkanlah, hiburkanlah. Kenapa? Karena mereka juga kena hukum 2 kali lipat. Itu dikatakan di ayat yang kedua. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Karena sudah kena hukum 2 kali lipat, artinya lebih dari yang seharusnya dia mampu, yang berat, sekarang dia harus dihibur 2 kali lipat. 2 kali lipat menunjukkan beratnya hukuman yang ia terima, yang mereka terima karena dosa-dosa mereka. Dan 2 kali lipat itu adalah adil, itulah cara Tuhan. Tuhan memberikan mereka hukuman 2 kali lipat karena memang kesalahan mereka sendiri. Maka keadilan Tuhan datang. Namun di pasal 40 ini, di balik keadilan Tuhan terdapat kebaikan Allah, kecintaan dan kasih Allah. Sama juga saudara, tatkala Tuhan Yesus lahir di sini, dalam kita merayakan akan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, menunjukkan sekaligus tentang bagaimana Tuhan Allah mau mengangkat kita, mau menghibur kita dari kesengsaraan kita. Oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus datang agar supaya Dia menerima hukuman 2 kali lipat yang lengkap itu, agar supaya Dia bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kedamaian dengan Bapa di surga. Makanya saudara, tatkala kita merayakan Natal, kita harus mengingat janji-janji Bapa seperti di Yesaya pasal 40 tentang kasihnya dan hiburannya dan kebaikannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau datang merendahkan diri, lahir di kandang yang hina, menderita dan mati agar supaya kita bisa diangkat dan diselamatkan dan menerima damai dengan Bapa di surga. Itulah anugerah Allah, sekaligus kasih Allah, sekaligus damai Allah. Ada grace, ada peace, ada rahmat, ada damai. Damai yang bisa dibuat oleh Sang Raja Damai. Nah saudara, oleh karena Sang Raja Damai itu
telah datang, kita yang saat ini merayakan Natal harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai yang kedua kalinya. Sama seperti orang di Perjanjian Lama harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai yang pertama kali. Orang di Perjanjian Baru harus menyiapkan diri untuk menerima kedatangan Sang Raja Damai yang pertama kali. Saudara dan saya tatkala merayakan hari lahirnya Sang Raja Damai, harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai. So, as the people in the Old Testament time were to prepare themselves for the coming of God as the Savior, so the people in the New Testament were called the same thing. They must prepare themselves for the first coming of our Lord Jesus Christ. So now those things already happened. How about us in celebrating the Christmas? We also are called to prepare ourselves the same thing for the coming of the Prince of Peace, which is our Lord Jesus Christ. Kita yang ada di zaman ini pun, sebagaimana orang-orang di Perjanjian Lama diperintahkan, diarahkan oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Dan juga jemaat Tuhan di Perjanjian Baru dipanggil untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Kita juga sama. Makanya dikatakan di sini ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Saudara, ayat ini saudara tentu ingat apa yang Tuhan katakan di dalam kesaksian Injil. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-3 dikatakan bahwa pada saat itu tampil seorang yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sebagai forerunner, perintis jalan untuk kedatangannya Sang Raja Damai. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia berbicara di padang gurun. Dia berbicara tentang persiapan diri menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu. Bagaimana cara menyambut Sang Raja Damai? Tidak lain yaitu harus bertobat, harus kembali kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. So, Matthew chapter 3 verse 3 is the fulfillment of Isaiah 40 verse 3. Matius pasal 3 di sini. Ayat yang ketiga di sini. Memenuhi, menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 tentang suara yang berseru-seru itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis yang menyiapkan hati bangsa Tuhan menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Saudara, inilah yang harus kita pelajari di merayakan Natal seperti begini. Kita melihat apa yang Tuhan bicara, Dia genapi. Dan ini juga sudah dibicarakan sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan. Sudah dibicarakan dalam kitab Maleakhi juga, yang mana merupakan kitab terakhir di Perjanjian Lama. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan
ngutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini adalah penggenapan dari apa yang Tuhan katakan baik di kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 maupun Malaiki pasal 4 ayat 5 dan 6. Diwujudkan, digenapi oleh Matius pasal yang ketiga ayat 3 tentang kedatangannya Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan untuk menyiapkan hati umat Tuhan menyambut kedatangan Sang Raja Damai. So John the Baptist was born as the fulfillment of the promise of God in Isaiah 40 verse 3 as well as Malachi 4 verse 5 and 6. Where John the Baptist is the forerunner of our Lord Jesus Christ. That he was called to prepare the people of God for the coming of our Lord Jesus Christ. Jadi saudara, bangsa Israel itu diatur oleh Tuhan di perjanjian lama, baik di Yesaya maupun di Malaki, untuk menyiapkan diri mereka menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Yang sama juga di perjanjian baru, sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menjadi perintis, menggerakkan, merubah, mengkhotbahkan tentang khotbah pertobatan, agar supaya bangsa Israel bertobat dari dosa-dosanya dan menyiapkan diri menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Itulah maunya Tuhan. That is the willingness and the desire and the plan and the goal of God. Before our Lord Jesus Christ was born, they must prepare themselves for the coming of the Prince of Peace. Mereka harus menyiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Di perjanjian lama harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Tuhan sendiri. Di perjanjian baru sebelum Tuhan Yesus lahir, Yohanes Pembaptis sebagai roh Elia yang datang berkhotbah, mengajar agar supaya umat Tuhan menyiapkan hati dan diri mereka menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, bagaimana saudara dan saya? Loh, kita juga sama. Makanya saudara, dalam merayakan Natal seperti begini, kita harus merefleksikan akan firman-firman Tuhan seperti ini dan menanyakan diri kita, apakah kita mau dan siap dan sedang menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai? Atau kita sibuk dengan hal-hal yang jauh dan berbeda dari apa yang Tuhan mau? Sebab merayakan Natal tidak lain seperti yang Tuhan bicara di kitab Yesaya pasal 40. Tidak lain seperti yang Tuhan bicara dalam Matius pasal yang ketiga ayat 3 dan seterusnya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan mengirim nabi-nabi hamba-hambanya agar supaya bangsanya, umatnya menyiapkan diri mereka menyambut kedatangan Sang Raja Damai yang pertama itu. Apa yang harus mereka siapkan? Hatinya bagaimana? Dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga selanjutnya, bahwa dalam menyiapkan jalan untuk Tuhan, maka jalan itu harus diluruskan. Dibicara tentang jalan.
Jalan harus diluruskan, lembah harus ditutup, gunung-gunung, bukit-bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Apa maksudnya? Maksudnya tidak lain berbicara tentang hati. This is talking about the heart, the life, the attitude, the character of the people of God. To live according to God's will, to obey God, to love God, and go back to God and follow God. And so they can prepare themselves to have the Prince of Peace. Nah, apa yang dimaksudkan tatkala dia katakan tentang jalan harus lurus? Ya, jalan yang harus lurus tidak lain berbicara tentang jalan hidup. Ini adalah bahasa-bahasa simbolis. Karena memang kalau raja mau datang, kalau presiden mau datang, memang rakyat diminta untuk menyiapkan jalan-jalan supaya bersih. Supaya yang bengkok-bengkok itu diluruskan. Supaya yang naik turun itu diratakan. Agar supaya sang raja bisa jalan dengan indah dan damai dan menikmati perjalanannya. Memang di dunia saja begitu. Kalau saudara mengingat tentang kedatangan presiden kapan saja, itu selalu sebelum dia datang. Itu diminta agar supaya setiap jalan itu diperbaiki, diratakan, dibuat baik supaya tatkala dia datang, dia bisa berjalan dengan indah. Itu berbicara tentang kedatangan raja atau presiden atau pimpinan negara secara lahiriah, secara politik dunia. Tapi ini Tuhan gunakan kata-kata bahasa perlambang ini yang bermakna rohani. Di mana saudara dan saya diminta juga bahwa Tuhan akan datang di dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka setiap hidup kita sebagai orang percaya harus diluruskan. Kalau kita sombong seperti gunung, seperti bukit, hati kita penuh dengan kesombongan, harus dibuang itu kesombongan. Harus diratakan. Kalau kita mutar-mutar, harus diluruskan. Kalau kita berjalan dengan kejahatan, harus diperbaiki. Itu yang dibicarakan di ayat selanjutnya, baik ayat 3, ayat 4. Bahwa hidup bangsa Tuhan, umat Tuhan harus diperbaiki, dalam arti harus bertobat seperti yang dikatakan dalam Matius 3 ayat yang ketiga tadi, pekerjaan dari Elia, supaya ada kedamaian antara manusia dan Tuhan, ada ketaatan dan kasih umat dengan Tuhan. Sehingga dikatakan hati bapak-bapak berbalik ke hati anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada hati bapa. Tidak lain berbicara tentang love, cinta kasih. People of God must love each other, must respect, must obey God, must listen to God, must love God, and must love themselves, look after themselves. Jadi saudara, tidak lain berbicara tentang cinta kasih. Umat kepada Tuhan, umat kepada umat sesamanya dan untuk diri. Jadi saudara menyiapkan diri di Natal menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak lain kita dipanggil untuk memiliki cinta kasih. We must have the love of God. Itulah tujuan dan panggilan Natal. Natal memanggil kita untuk memenuhi diri kita dengan cinta kasih. Fill ourselves with love, the love of God in our Lord Jesus Christ. Yang menarik di sini saudara dikatakan bahwa mempersiapkan diri itu untuk Tuhan. Berarti saudara, Matius pasal 3
sebagai penggenapan Yesaya pasal 40 ayat 3 yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus datang itu tidak lain adalah Tuhan sendiri. Karena dikatakan di sini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Yohanes berkhotbah agar supaya umat Tuhan itu bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berarti kerajaan surga yang dimaksud tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus itu adalah kerajaan surga yang datang dan dihubungkan dengan Yesaya pasal 40, maka tidak lain yaitu Tuhan sendiri. Dan saudara, kalau saya lihat kembali di ayat yang ketiga ini, kata Tuhan yang dipakai ini bukan dengan T huruf besar saja, tapi Tuhan besar, berarti Yahweh. Berarti Tuhan Yesus itu memang adalah Yahweh juga. Jadi tatkala Tuhan Yesus lahir, sebenarnya Yahweh sendiri, Allah perjanjian sendiri, datang menjadi manusia itu. Jadi meskipun dia adalah manusia, dia sendiri yang datang, Yahweh sendiri datang. Jadi saudara, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang betul-betul Allah. Dan memang dalam Yesaya minggu lalu saudara dengar sendiri, dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Bapa yang kekal, dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan juga itu dikatakan sekaligus dalam kitab Lukas yang juga kita baca. Tatkala malaikat Gabriel datang dan berbicara kepada Maria, dia bilang, anak yang engkau lahir ini harus namakan dia Yesus karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan sendiri. Dan dihubungkan dengan di sini Tuhan huruf besar, maka Tuhan mau katakan kepada kita bahwa dia sendiri datang. Tuhan Yesus itu datangnya Yahweh juga. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa? Aku dan Bapa satu. Jadi saudara, tatkala kita lihat begini, kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu datang dalam Tuhan Yesus. Dia sendiri datang. Di dalam Tuhan Yesus ada Bapa, di dalam Tuhan Yesus ada Roh Kudus, sehingga saudara tatkala kita merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus, kita boleh ingat bahwa Tuhan sendiri sebagai Allah yang setia itu datang menjadi manusia. Itu menunjukkan dalamnya cinta kasih Allah yang mau menyelamatkan kita, dia sendiri datang. Jadi saudara, yang bisa memberikan kita keselamatan bukan manusia. Yang bisa memberikan kita keselamatan adalah Allah sendiri. Dan supaya Allah bisa memberikan keselamatan kepada kita, dia harus menjadi seperti kita, supaya dia menerima hukuman yang Allah berikan kepada kita. Dan dari situ kita bisa diselamatkan. That is the only way. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia itu adalah jalan. I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Sang Raja Damai. He is the Prince of Peace. I am the way, I am the truth, and I am the life. God himself came down to save us. And that is the point of we celebrating Christmas. Jadi saudara, tatkala hati Bapa kembali ke hati anak-anak, hati anak-anak kembali ke Bapa, tatkala ada kedamaian, ada sukacita, ada kasih, ada kehidupan surgawi, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayat yang kelima. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan hanya bisa dinyatakan tatkala hati orang-orang umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus Kristus, hidup seperti yang dia minta, hidup sebagai orang-orang anggota kerajaan Allah, hidup sebagai orang-orang surgawi.
maka kemuliaan Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Itulah panggilan dalam merayakan Natal, saudara. We are called to live as heavenly people in our Lord Jesus Christ, so that the glory of God can be revealed in our life through our Lord Jesus Christ and through the work of the Holy Spirit. And that's the point for celebrating Christmas. We must fill the Christmas with heavenly life, with heavenly characters, with heavenly feelings, with heavenly thinking, with heavenly mindset, with heavenly attitude, with heavenly habit, with heavenly way of life, just like our Lord Jesus Christ lives, just like what our God wants. Itulah panggilan dalam merayakan Natal. Dalam menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, saudara. Menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Orang-orang yang ada dalam kerajaan damai dipanggil untuk hidup surgawi. Memiliki mindset surgawi. Memiliki sikap surgawi. Memiliki pikiran surgawi. Memiliki hati surgawi. Memiliki kebiasaan surgawi. Memiliki kehidupan surgawi. Kehidupan yang penuh damai. Seperti yang diminta oleh Tuhan dalam firman. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ingin. Yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Yaitu membawa damai untuk kita dan Bapa, kita dan sesama. Dan dalam diri kita. Maka saudara, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Do you have that new life? Life of peace that we have from our Lord Jesus Christ. Adakah damai? Damai dari Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita masing-masing. Kalau saudara memiliki itu, saudara boleh merayakan Natal dengan indah. Karena makna Natal tidak lain yaitu merayakan indahnya kedamaian dengan Bapa di surga karena Tuhan Yesus. Merayakan Natal tidak lain yaitu merayakan indahnya kedamaian dengan sesama kita. Merayakan Natal tidak lain yaitu merayakan indahnya damai bagi kita karena Tuhan Yesus. Damai itulah telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai itu. Memang kita masih menghadapi banyak kesulitan, banyak kejahatan, banyak kebusukan yang mau menghancurkan kedamaian. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu, kita dipanggil untuk tetap memegang kedamaian, mempertahankan kedamaian, merefleksikan kedamaian, memproklamirkan kedamaian, menyampaikan kabar damai di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Dan hidup dalam damai. Damai dalam diri, damai dengan sesama, damai dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara, siapkanlah dirimu. Sambutlah Sang Raja Damai. Prepare yourself for the coming of the Prince of Peace. Selamat Hari Natal, lahirnya Sang Raja Damai. Merry Christmas.